Menara keabadian, maksudmu, di mana kita bisa menemukan jawaban atas keraguan di hati kita. Jiwa pedang memusatkan kepalanya, aku hanya mendengar generasi master pedang sebelumnya menyebutkannya sekali. Sepertinya ada jiwa manusia setingkat dewa di sana. Orang yang mengendalikan Menara Aeon adalah karakter yang telah menembus alam ekstrim manusia dan telah naik ke kesuksesan. Adapun mengapa dia menciptakan menara tak berujung di sini, dan segala sesuatu tentang dia, tidak ada yang tahu. Petik 2. Semua orang berperang dingin. Ya Tuhan, bukankah suara keras dan jiwa-jiwa yang telah pulih ini dikirim olehnya? Ling Yao berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan tegas, ini tidak mungkin. Jika itu benar-benar kekuatan figur setingkat dewa, jiwa-jiwa yang mati itu tidak akan dilenyapkan dengan mudah oleh kita. Jika menara tak terbatas benar-benar ada, itu seharusnya menunggu kami mengambil inisiatif untuk menemukannya. Daripada terlibat dalam perselisihan di antara kami. Petik 2. Tidak buruk. Sword Soul sangat setuju dengan penilaian Ling Yao, tapi tempatnya terlalu kabur dan tidak ada petunjuk untuk dicari sama sekali. Ngomong-ngomong, bukankah kita masih harus terjebak di sini? Sekarang kita benar-benar tidak punya petunjuk. Bos, menurutmu apakah Permaisuri dan Bai Lian Sui akan? Sebelum Long Kun selesai berbicara, Xiao Tuan-Tuan meremas daging di pinggangnya dan menutup mulutnya. Pada saat ini, Su yang tiba-tiba memikirkan apa yang diberikan lelaki tua misterius di pintu itu sebelum masuk. Pada saat kebingungan, hukum langit dan bumi dapat memberi kita petunjuk untuk menjawabnya. Benar, Su yang sangat gembira, terlepas dari reaksi orang-orang di sekitarnya, dia mengambil inisiatif untuk duduk bersila di atas kepalanya, dan cahaya sosok Yin dan Yang di atas kepalanya muncul lagi. Jangan ganggu dia, dia meminta dengan sepenuh hati. Dao Xin Chen muncul lagi, dan pedang langit berubah menjadi jiwa pedang, berdiri di tim, dengan tenang menatap setiap gerakan tuannya. Secara bertahap, Dao Guang emas menjadi lebih kaya, dan Su yang saat ini tampak sangat sakral seperti 9 dewa yang turun ke bumi. Semakin banyak hukum Tao mulai muncul dalam berbagai bentuk. Guntur dan kilat, hujan deras, dan bahkan kecemerlangan magis yang terkandung dalam senjata sihir pedang Qi itu. Pada saat ini, Su yang tampaknya menghubungkan jiwanya dengan seluruh dunia, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tangan dan matanya sendiri. Membaca seluruh ruang dengan hati Tao, semua yang ada di dunia ini terkendali. Jadi, area yang kami masuki sebenarnya hanya subdomain dari gundukan pemakaman, dan ada ribuan domain paralel seperti ini, dan di domain kami, sebuah celah telah terkoyak, jiwa-jiwa yang mati itu mengalir masuk dari celah ini. Petik 2. Suara jiwa Su yang datang, dan dengan cepat terlintas di benak semua orang di tim di bawah. Jika ini masalahnya, maka pertanyaan di hati kita secara alami akan masuk akal. Bos, dapatkah Anda menemukan sumber dari gerakan energi itu? Jika Anda dapat menemukannya, kita dapat pergi ke area paralel lainnya. Aku sedang mencoba. Dalam keadaan linglung, kekuatan jiwa Su yang seperti naga yang mengembara, bergerak cepat mengikuti hukum langit dan bumi, meraba-raba jejak lain yang tersembunyi di ruang sekitarnya. Jiwa naga pergi semakin jauh, sampai akhir dari celah kesadaran. Tiba-tiba, pada saat ini, resonansi jiwa antara dirinya dan Permaisuri menghasilkan umpan balik yang kuat. Ketemu, ini napas Permaisuri, cepatlah, teruskan. Su yang berkata, dia sudah melompat lebih dulu, dan melalui hubungan spiritual dengan jiwa pedang, dia membiarkan jiwa pedang membimbing orang lain untuk mengejar ketinggalan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di ruang area ini. Dan segera di bawah kepemimpinan Su Yang, itu mencapai titik kritis, yang juga dekat celah di daerah itu. Bagaimana kabarmu? Bisakah kamu mendengar suaraku? Jangan khawatir, saya tidak dalam bahaya untuk saat ini, tetapi saya tidak tahu kemana saya dibawa. Sekarang saya dapat melindungi diri saya dengan ilusi, tetapi saya yakin bahwa setelah saya meninggalkan ilusi, saya akan melakukannya, dikepung oleh kekuatan yang kuat, bahkan itu robek. Petik 2. Su yang tersenyum ringan, jangan khawatir, aku akan menemukanmu. Segera setelah itu, Su yang menggunakan bahasa paling ringkas untuk menggambarkan masalah yang disebabkan oleh jiwa-jiwa mati yang ditemui oleh dirinya sendiri dan tim, dan Permaisuri segera memberikan umpan balik. Ya, itu adalah perasaan dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang tak ada habisnya. Hanya mendengarkan apa yang kamu katakan, kekuatan jiwa yang saya temui tampaknya jauh lebih kuat dari yang lain. Tidak masalah, coba lepaskan kekuatan jiwa naga.
Setelah kamu dan aku membangun kembali keadaan resonansi jiwa dari domain naga asli, aku akan bisa memasuki ilusi kamu segera. Pencarian kekuatan jiwa naga berlanjut, dan Su yang telah melepaskan kekuatan spiritualnya secara ekstrim. Dan dia menemukan bahwa semakin dekat ke celah di area itu, semakin besar konsumsi kekuatan mental, karena ada juga aturan yang kuat untuk isolasi antar area paralel. Menerobos isolasi antar area yang luas sebanding dengan sulitnya memasuki ilusi rekan satu tim sebelumnya. Terlalu tinggi. Ketemu, sekarang. Jiwa naga leluhur kaisar wanita mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan Su yang meraung, dan jiwa pedang langsung menjadi merah, membungkus semua orang bersama-sama, dan bergabung ke dalam celah kosong yang telah dihancurkan paksa Su Yang. Semua orang, di bawah perlindungan kekuatan spiritual yang ditetapkan oleh Su Yang dan resonansi jiwa permaisuri, berhasil memasuki ilusi permaisuri. Kamu tidak apa-apa. Ketika Su Yanggang melihat permaisuri, dia membungkuk untuk pertama kalinya, dan mereka berdua menaburkan makanan anjing dan membuat rekan satu timnya terdiam beberapa saat. Aku baik-baik saja, tapi, apakah kamu juga merasakan atmosfer di sini? Bahkan dalam ilusiku, atmosfer depresi ini sangat jelas, menunjukkan bahwa tekanan jiwa yang berkumpul di luar jauh lebih kuat daripada kekuatan mentalku. Jika tidak sampai kamu tiba tepat waktu, aku khawatir aku tidak akan bisa menahannya lama-lama. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertekun sampai ilusi itu runtuh dan kemudian membunuhnya. Long Kun memandang Su Yang dengan tatapan bingung, menunggu inti absolut timnya membuat keputusan sendiri. Jangan khawatir, tunggu sebentar, jika kekuatan jiwa-jiwa yang mati menyerang lagi, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk menangkap lokasi spesifik dari area paralel tempat mereka berada, dan kemudian aku akan bisa membuka sumber sebenarnya dari kekuatan ini. Petik 2. Pada saat ini, suara rakus Su Yang tiba-tiba terdengar, dan setelah itu, dengan izin Su Yang, jiwa rakus muncul di depan semua orang. Wah, aku mencium nafas yang akrab, itu nafas Tuo Bahong. Apa katamu? Semua orang benar-benar tercengang, dan Su Yang mengerutkan kening. Ini tidak mungkin. Saya secara pribadi membunuh tubuh Tuo Bahong, dan bahkan medan perang pembantai naga di bawah Laut China Timur benar-benar hancur. Sangat tidak mungkin tubuh Tuo Bahong dibiarkan hidup-hidup, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya akan dibawa ke sini. Petik 2. Taoti juga tak berdaya, tapi perutku tidak akan menipuku. Kau tahu, mataku terluka sampai satu mata oleh anak itu. Meski aku sudah hampir sembuh dengan bantuan darahmu, mustahil bagiku untuk mengenali nafas yang menembus tubuh saya, Anda harus bersiap. Petik 2. Su Yang bingung, mungkinkah kekuatan jiwa yang mati? Ini benar-benar berasal dari Surah Dao Tuo Bahong. Kami sekarang menghadapi situasi yang sangat khusus. Kami tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah, kami tidak dapat menemukan petunjuknya, dan kami bingung. Jika ini terus berlanjut, kami hanya dapat membuang waktu. Ling Yao berkata dengan ekspresi dingin. Setelah Kendo terbangun, temperamen dingin gadis itu tampak sedikit lebih tajam dari sebelumnya, dan penampilannya tampak membaik, memberi orang rasa superioritas. Mungkin, aku punya cara untuk mengungkap misteri yang menjebak kita, tapi aku tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Kaisar wanita tiba-tiba berbicara, dan 5 bunga hanyu di sebelahnya menatap tuannya dengan ekspresi ngeri. Apakah Anda berencana untuk, ya, saya sekarang dalam kesempurnaan agung bayi ilahi, dan dengan bantuan Ayang, saya seharusnya dapat melakukan metode rahasia tertinggi dunia ilusi Osuyadao. Su Yang dan yang lainnya semuanya tercengang, apa itu Daksuyadao? Secara sederhana, ini mirip dengan pertanyaan Anda dengan hati Anda, kecuali bahwa Osuyadao tidak menggunakan kekuatan Tao untuk menggerakkan hukum langit dan bumi, tetapi menggunakan kekuatan spiritual murni untuk mencapainya. Sekali berhasil, itu bisa dilakukan, benar-benar. Mengambil langit dan bumi sebagai mata, dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, kami dapat mensimulasikan pemandangan yang telah terjadi di area tertentu. Petik 2. Setelah permaisuri selesai berbicara, semua orang di tempat itu terkejut, bahkan leluhur rakus yang telah hidup selama jutaan tahun tidak bisa menahan nafas. Di dunia ini, apakah benar ada teknik magis seperti itu? Kaisar wanita memfokuskan kepalanya, nenek moyang Hanyu, pendiri gunung, adalah ilusionis pertama dalam sejarah 3000 Dahusu. Dia menggunakan metode ini untuk menunjukkan gambaran keseluruhan dari daratan jutaan tahun yang lalu. Keajaiban ini terjadi mengejutkan.
Gu Suojin telah benar-benar membangun reputasi Kekaisaran Bulan Dingin. Hanya saja metode ini membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi, dan saya tidak yakin apakah itu dapat diselesaikan dengan lancar. Petik 2. Su yang berpikir sejenak dan berkata, jika saya menebak dengan benar, waktu dan jarak yang dapat dikurangi oleh metode ini diukur dengan kekuatan-kekuatan mental. Semakin kuat kekuatan mental, semakin besar area yang dicakup oleh deduksi tersebut. Garis waktu juga bisa maju. Petik 2. Ya, memang begitu. Meski aku tidak bisa memperkirakan jarak antara banyak ruang paralel di gundukan kuburan ini, tapi dari saat kami mendengar suara dan hantu muncul hingga saat ini, waktunya belum terlalu lama. Jika kami bekerja keras, kami harus. Beberapa konten dapat dirasakan. Hanya jika kami benar-benar memahami apa yang telah terjadi selama periode ini, kami dapat menemukan arah untuk diikuti. Petik 2. Semua orang secara alami tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kata-kata permaisuri, tetapi Su yang masih khawatir akan ada beberapa efek samping yang jelas ketika permaisuri menggunakan metode ini. Aku bersamamu, menggabungkan kekuatan spiritualmu dan aku dengan kekuatan jiwa naga leluhur, bahkan jika kau tidak berhasil melakukan Osuyadao, itu akan memastikan keselamatan jiwamu. Aku tidak ingin kau membiarkannya dirimu untuk semua orang. Jiwa terluka. Petik 2. Kaisar wanita tersenyum acuh tak acuh, oke, saya merasa nyaman dengan Anda. Keduanya tidak ragu-ragu. Lagi pula, penundaan kedua akan menghabiskan sedikit lebih banyak energi mental. Semakin pendek timelin perhitungannya, semakin tidak berbahaya mereka. Ada banyak penjaga utama yang hadir, dan ilusi ini adalah pendukung dan penjaga. Su Yang dan Permaisuri duduk di kehampaan pada saat yang sama, dengan telapak tangan saling berhadapan, dengan mata tertutup dan berkonsentrasi. Raungan naga leluhur, jiwa, sungguh kekuatan jiwa naga yang kuat, apakah ini kekuatan level naga leluhur? Jiwa pedang merah di langit diam-diam menghela nafas, orang-orang di tim Su Yang ini benar-benar memiliki kesempatan melawan langit, yang satu lebih jahat dari yang lain. Hanya untuk mengatakan bahwa kaisar wanita ini dapat memperoleh tubuh jiwa naga leluhur, berapa puluh ribu tahun itu bisa menjadi berkah untuk dibudidayakan. Yayasan ini saja sudah cukup untuk membantu kaisar wanita mengamuk di seluruh daratan. Kekuatan spiritual yang kuat berubah menjadi dua sinar cahaya, satu biru dan satu emas, dan di bawah tandem yang menjalin hati dan jiwa di antara keduanya, itu benar-benar membentuk aura spiritual yang mendekati perwujudan. Ya Tuhan, kekuatan mental itu substantif. Apakah ini terlalu buruk untuk langit? Semua orang benar-benar tercengang, dan lelaki tua Liantai mengangguk dengan takjub saat melihat keberuntungan dari kedua junior ini. Perpaduan kekuatan spiritual dari dua orang ini telah mencapai tingkat yang ekstrim dari manusia. Jika itu adalah pembangkit tenaga legendaris yang telah naik menjadi dewa, kekuatan spiritual itu sendiri dapat memadatkan kekuatan substantif yang sebanding dengan senjata ajaib. Di dalam jangkauan kekuatan, hanya dengan satu pikiran, Anda dapat mengontrol hidup dan mati target dalam sekejap ribuan mil jauhnya. Petik 2. Mata Long Kun hampir terbang setelah mendengar kata-kata Sword Soul. Ya Tuhan, apakah itu kekuatan para dewa dalam legenda? Bisakah Anda membunuh orang yang jauhnya ribuan mil dalam sekejap mata dan menggerakkan pikiran Anda? Pedang jiwa terkekeh, mampu naik menjadi dewa, yang akan peduli tentang hidup dan mati dengan orang biasa, jiwa belum mencapai ketinggian respon, dan tentu saja tidak ada kesempatan untuk mengendalikan kekuatan itu. Semua orang mengangguk setuju. Segera, ketika aura spiritual yang hampir substansial antara Su Yang dan keduanya terus menyebar, sedikit perubahan terjadi di seluruh ruang fantasi. Di langit ilusi, fluktuasi banyak hukum Tao mulai muncul, menguraikan berbagai warna seperti sinar cahaya seperti pelangi yang hanyut. Saya tidak tahu berapa lama, ilusi pertama yang terbentuk tersembunyi di langit ilusi ini. Ya Tuhan, lihat, berhasil. Adegan yang dikembangkan oleh Osuyadao benar-benar menjadi kenyataan. Hanyu Wuxiaohua adalah yang paling bersemangat. Sebagai keturunan dari kerajaan Hanyu, mereka terlalu menyadari apa arti Daksudao ini di dunia ilusi, dan bisa menggunakan Daksudao itu sendiri merupakan kemuliaan yang bisa dibanggakan oleh ilusionis seumur hidup. Tidak, intensitasnya tidak cukup, dan Anda tidak dapat melihat dengan jelas, dan konten yang disajikan oleh ilusi itu berantakan. Jika tidak cukup stabil, garis waktu tidak dapat konsisten, dan konten yang kami lihat juga berantakan. Petik 2. Ekspresi jiwa pedang menjadi serius.
Karena dia bisa merasakan betapa menakutkannya Su Yang dan Permaisuri saat mengkonsumsi kekuatan mental saat ini. Seiring waktu berlalu, Su Yang dan Permaisuri menjadi sangat serius, dengan keringat di dahi mereka, dan sepanjang ilusi, kekuatan jiwa naga terus menguat. Ayo berhenti nonton keseruan di sini, ayo mainkan semangat kita dan dukung mereka bersama. Ling Yao adalah orang pertama yang berbicara, dan semua orang mengangguk sebagai tanggapan. Cahaya spiritual dari berbagai warna bergabung ke dalam kekosongan tubuh Su Yang dan bergabung menjadi debu Daoxin, meluas ke ujung langit dalam ilusi. Akhirnya, totem Sumidao yang berada dalam kekacauan untuk waktu yang lama muncul sepenuhnya, dan seluruh langit tampak seperti cermin, menunjukkan gambaran yang sangat jelas. Itu, makam Shuro. Ya Tuhan, ternyata penilaian dari Master Pedang sebelumnya ternyata benar. Pedang jiwa, terkejut. Seolah mengingat kenangan tergelap di hatiku yang paling tak tertahankan untuk disentuh, orang-orang di sekitarku tampak bingung. Terlambat untuk menjelaskan, semua orang menatap ke langit sambil mengeluarkan kekuatan mental. Sampai, beberapa garis yang sudah dikenal muncul di tirai tipis. Itu, Tuo Bayun, Su Yang dan Permaisuri jelas mendebarkan jiwa mereka sejenak. Munculnya Tuo Bayun cukup untuk menjelaskan banyak keraguan, tetapi gambaran tersebut masih berlangsung. Di tirai cahaya, ada puluhan master yang belum lahir di dinasti Jin Utara berdiri di samping Tuo Bayun, hampir semuanya dengan wajah asing dengan jenggot dan rambut putih. Justru warisan budaya sebenarnya dari dinasti Jin Utara yang dibawa olehnya ini waktu. Semua tetua ini berdiri di kedua sisi Tuo Bayun dan melindunginya secara pribadi, dan di depan Tuo Bayun, batu nisan berwarna merah darah samar-samar melepaskan api darah yang sangat menakutkan. Meskipun ini adalah pengulangan adegan yang dikembangkan oleh Osumeya Dao, tidak mungkin untuk merasakan fluktuasi aura yang sebenarnya dari kekuatan itu, tetapi bahkan jika Anda melihatnya dengan mata Anda, tidak sulit untuk melihat betapa menakutkannya kekuatan berdarah ini. Su Yang dan yang lainnya hampir yakin bahwa kebangkitan kekuatan misterius ini adalah sumber sebenarnya dari deru pemecah batu di ruang paralel tempat mereka berada. Betulkah, setelah kekuatan di batu nisan dilepaskan, itu sepenuhnya ditransfer kepadanya oleh Tuo Bayun dengan cara khusus. Selama seluruh proses menonton, semua orang hanya tercengang, tetapi jiwa pedang yang tahu apa artinya semua ini, warna horor dilepaskan dari pupilnya. Mungkin hanya ada kekuatan semacam itu yang bisa membuat jiwa pedang pembunuh naga merasa ketakutan. Dalam proses pewarisan kekuatan berdarah, Tuo Bayun tertawa terbahak-bahak, persis sama dengan penampakan Tuo Bahong yang hampir menjadi iblis setelah ia menggunakan Rashomon. Segera setelah itu, semua energi hitam tumpah dari tubuhnya ke sekitarnya. Pada saat yang sama, aura hitam ini menutupi lusinan lelaki tua di belakangnya, dan tampaknya keadaan setiap orang telah sedikit berubah. Tanpa menunggu untuk menyaksikan seluruh proses dengan hati-hati, tirai cahaya di langit fantasi mulai meredup dengan cepat, dan akhirnya menghilang sama sekali. Itu benar, Su Yang dan Permaisuri telah menghabiskan kekuatan mental mereka. Di bawah pengawasan jiwa naga leluhur, tidak ada jiwa yang terluka, tapi kali ini hampir habis karena cerukan, dan itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari tidur untuk pulih. Orang lain yang membantu bersama jauh lebih rendah dari kekuatan mental Su Yang setelah menyelesaikan deduksi Osumeya Dao, semua orang tertidur, dan dengan rakus menjaga mereka dalam diam. Tidak sampai 3 hari kemudian, kecuali gadis di Xiao Tuan-Tuan yang belum bangun di usia muda, semua orang secara bertahap bangun. Tanpa diduga, konsumsi Osumi Dao ini begitu menakjubkan, tapi efek dari olahraganya benar-benar berlawanan dengan langit. Ini bisa membantu kita untuk melihat masa lalu, yang dengan sendirinya merupakan tindakan melawan langit. Su Yang sangat puas dengan perapalan mantra ini, yang juga memungkinkan kekuatan mentalnya untuk lebih ditingkatkan, dan jiwanya yang cocok dengan Permaisuri juga menjadi lebih tinggi. Sword Soul, bantu kami menafsirkan apa yang telah kami amati. Aku merasakan suasana hatimu berubah dalam ilusi Osumeya Dao, yang membuatku terkejut. Su Yang melirik Sol Jian sambil tersenyum, dan menyadari bahwa apa yang dia amati pasti merupakan petunjuk penting untuk keterkejutannya. Oh, aku bisa memberitahumu secara bertanggung jawab, kali ini, kamu akan kurang beruntung. Karena apa yang kamu amati terkait dengan kekuatan Sura yang legendaris. Ini Sura Dao lagi. Tuo Bahong telah menciptakan terlalu banyak bahaya bagi kita dengan mengandalkan jalur latihan ini. Su Yang menghela nafas dengan emosi, tetapi segera diganggu oleh jiwa pedang. Tidak, itu bukan Asura Dao,
tapi kekuatan dari Dewa Asura sejati. Apa katamu? Semua orang melompat kaget, menatap jiwa pedang itu dengan tercengang. Ratusan ribu tahun yang lalu, bencana terjadi di 3.000 negara bagian, dan warisan dinasti hutan belantara kuno dihancurkan. Anda seharusnya mengalami hal-hal ini di makam Kaisar Hutan Belantara Kuno. Semua orang percaya bahwa dinasti hutan belantara kuno penghancuran adalah kedatangan bencana alam. Faktanya, ini tidak terjadi sama sekali. Ini karena arogan surgawi yang sangat kuat yang menyelesaikan tragedi di dinasti kuno, memicu apa yang disebut bencana alam, dan dalam semalam, fondasi dinasti besar dihancurkan, dan pelaku bencana itu adalah Shuro. Petik 2. Mendengar ini, Long Kun, Ling Yao dan yang lainnya dari tim Su Yang secara tidak sadar memandangi kelompok kecil yang sedang tidur di pelukan Su Yang, dengan sedikit kesedihan dan simpati di mata mereka. Ternyata menjadi seperti ini. Apa yang kamu katakan adalah malapetaka kenaikan yang menerobos alam manusia yang tertinggi, kan? Sword Soul mengangguk, iya. Sura dikenal sebagai iblis paling misterius dan menakutkan di daratan ratusan ribu tahun yang lalu. Karena orang ini juga tidak muncul, selama dia muncul, dia tidak akan pernah meninggalkan apapun hidup-hidup, segala cara pemusnahan. Dan mereka yang dibantai olehnya akan dikendalikan olehnya setelah kematian, dan terus diperbudak olehnya. Petik 2. Su Yang dan Permaisuri saling memandang, dan apa yang dijelaskan oleh jiwa pedang persis sama dengan adegan yang mereka hadapi melawan Tuo Ba Hong sebelumnya. Jadi, Sura Dao yang diwarisi oleh Tuo Ba Hong yang gila itu adalah praktik yang diciptakan oleh Sura itu saat itu. Ya, orang-orang yang mewarisi teknik Vena ini adalah iblis paling menakutkan di dunia. Garis bayangan hantu Shuro juga dikutuk oleh daratan karena ketenaran yang mematikan, dan kemudian menghilang di daratan tanpa bisa dijelaskan dan melarikan diri. Setelah kematian Tuo Ba Hong, kakak laki-lakinya, Tuo Ba Yun, juga harus menjadi satu-satunya pewaris Asura Dao. Dan adegan yang kami lakukan di Osumi Dao adalah penggambaran warisannya atas mantel Shuro. Jika penilaian saya benar, cara pewarisan Shuro Dao sangat istimewa, mirip dengan pewarisan darah pengorbanan, yang langsung bisa mendorong kekuatan pewaris ke puncak. Tuo Ba Yun sekarang harus berada di puncak transendensi kesengsaraan atau bahkan alam kesempurnaan agung. Petik 2. Setelah lama mendengarkan, ini adalah kunci yang paling membuat khawatir tim Su Yang. Sebagai musuh abadi, Tuo Ba Yun sekarang naik ke langit dalam satu langkah, dan dia telah mewarisi kekuatan Sura yang paling menakutkan, yang agak merepotkan. Tampaknya kita benar-benar harus bersiap untuk pertarungan yang putus asa selanjutnya. Tuo Ba Yun naik ke langit dan mewarisi mantel Shuro di gundukan kuburan ini, bahkan jika dia tidak terburu-buru untuk menemukan 3 media utama yang menuju ke Gunung Qilin, kamu juga bisa berdiri dan membidik kita dulu. Petik 2. Long Kun menghela nafas tanpa daya. Namun meski begitu, dia tidak pernah menyesal naik mobil tim Su Yang. Bagi Long Kun, bisa mengikuti Su Yang adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Mendengar ini, Su Yang tidak bisa menahan pandangannya ke pedang jiwa, jika jiwa-jiwa yang mati itu dilepaskan oleh Tuo Ba Yun. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia bisa datang langsung ke pintu untuk menyerang kita, mengapa dia begitu enggan muncul? Petik 2. Itu karena kekuatan Shuro yang dia warisi belum lengkap. Dan, ada alasan yang lebih penting, yaitu, setelah dia menyelesaikan semua ini, dia akan dipanggil oleh jiwa Shuro. Saat ini, dia seharusnya sudah ada di sana. Ini sedang dalam perjalanan untuk menemukan jiwa Shuro. Petik 2. Oh, menurutmu, ratusan ribu tahun yang lalu, Dewa Shuro yang berhasil menyelesaikan kenaikan dan kejayaan tidak meninggalkan daratan menuju alam atas. Sebaliknya, dia terus tinggal di daratan. Long Kun terus bertanya, ya, itu karena Shuro memiliki musuh abadi saat itu, yang juga bisa dianggap sebagai musuh seumur hidupnya. Orang ini adalah Xiao Yao Dao Jun yang melindungi keabadian dinasti kuno, yaitu pendiri sekte Xiao Yao Dao. 100.000 tahun yang lalu, dia dan Shuro juga disebut sebagai Tian Jiao yang tiada taraf. Keduanya telah bertempur selama ratusan ribu tahun, dan keduanya telah mencapai kondisi tertinggi kesempurnaan agung kesulitan melintasi, mencari kesempatan sempurna untuk akhirnya naik. Saat itu, Sura menyelinap ke dinasti hutan belantara kuno untuk membunuh sembarangan. Dao Monarch mengambil tindakan untuk mencegahnya menang. Ketika dia tidak ingin putus asa, dia memaksa Sura untuk memotong Dao ke langit. Dia menyelesaikan bergerak naik dan memiliki kekuatan dewa dalam arti sebenarnya sayangnya, pada akhirnya dikalahkan oleh Dao Jun. Petik 2.
Semua orang tampak tercengang. Tidak, apakah monark ini juga terbang? Long Kun menatap. Tidak, aku pernah mendengar dari Master Pedang sebelumnya bahwa Dao Monark Xiao Yao memperoleh kekuatan ilahi tertentu dari Gunung Qilin dan menekan Sura sebelum menyelamatkan malapetaka di daratan. Setelah itu, Sura dan Dao Jun benar-benar lenyap, dan dinasti kuno karena dampaknya, itu segera diserang bersama oleh kekuatan kultivasi sekitarnya dan secara tragis dibagi. Petik 2. Su Yang dan yang lainnya akhirnya menyadarinya ketika mereka mendengar ini. Pantas saja Xiao Yao Daomen berskala kecil, tapi bisa abadi selama ratusan ribu tahun, dan jam alam semesta 9 warna itu adalah media inti menuju Gunung Qilin. Ternyata asal mula ini ada di Xiao Yao tubuh Dao Jun. Jadi, semua ini sepertinya dijelaskan. Petik 2. Su Yang mengerutkan kening dan berkata lagi, lalu menara tak berujung yang kamu katakan juga terkait dengan ini. Jiwa pedang menunjukkan ekspresi kental. Master pedang sebelumnya pernah menebak bahwa meskipun Shuro ditekan oleh Dao Jun Xiao Yao, bagaimanapun juga, dia mampu naik dalam arti sebenarnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Alam, Dao Jun tidak bisa dibandingkan. Alasan mengapa Dao Jun bisa menang murni dengan bantuan kekuatan eksternal, jadi dengan kekuatannya, tidak ada cara untuk menghancurkan Sura sepenuhnya, tetapi untuk menekannya. Dan rahasia inti yang memenjarakan Shuro dan kekuatan penahan yang benar-benar menghancurkan langit dan bumi ada di gundukan kuburan. Dengan kata lain, nama gundukan kuburan itu untuk menutupi mata dan telinga orang, agar dunia percaya bahwa kekuatan di sini adalah para praktisi dari berbagai penjuru daratan. Dengan argumen sebagai penutup ini, tidak ada yang bisa menghubungkan rahasia Sura saat itu. Adapun Tower of Infinity, itu adalah ide yang sia-sia yang telah saya dan generasi sebelumnya rasakan secara samar selama latihan kami di tempat ini, yang akhirnya tidak dapat dikonfirmasi. Meskipun itu hanya tebakan, tuannya selalu sangat yakin bahwa menara tak berujung adalah pembawa kekuatan yang diwarisi Xiao Yao Dao Jun dari Gunung Qilin saat itu, dan yang tertekan di menara itu pasti jiwa Shuro. Petik 2. Kaisar wanita mengangguk dan berkata, dengan cara ini, Tuo Bayun mewarisi jubah Shuro, dan harus dipanggil oleh jiwa Shuro sejak awal, dan pergi ke menara keabadian untuk menyelamatkannya. Selama kita bisa menemukan Shuro sesuai dengan keinginannya. Kepetunjuk pada gambar ruang paralel dan lokasi tertentu dari makam dapat mengikuti petunjuk, mengejar ke lokasi Tuo Bayun, dan menemukan menara tak berujung. Petik 2. Ya, ini tindakan kita selanjutnya. Tapi bagaimana dengan Bai Liansue dan Cao Tianstren itu? Su Yang dengan lembut menggelengkan kepalanya, mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Kekuatan mental Cao Tian tidak lebih lemah dari kita. Petunjuk yang bisa kita deteksi juga harus dirasakan oleh mereka berdua. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya hidup dan mati, mereka akan menghadap ke langit. Su pasti akan mengirimkan sinyal mara bahaya, kita cari saja Tuo Bayun dan yang lainnya, dan cepat atau lambat kita bisa bertemu dengan Liansue dan yang lainnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang melegakan hati mereka dan menganggukkan kepala untuk mengekspresikan ketaatan mereka pada ide-ide Su Yang. Kalau begitu bos, berikan perintahmu, kami akan berangkat untuk mengikuti Tuo Bayun dan yang lainnya. Jika semua penilaian sebelumnya benar, kita harus menghentikannya sebelum dia mencapai menara-menara tak terbatas untuk melepaskan Shuro. Jika tidak, begitu Shuro datang, seluruh benua akan menyambutnya lagi. Ini bencana datang. Petik 2. Dengan tujuan yang jelas dan arah kemajuan, semua orang tidak ragu-ragu lagi. Setelah mereka siap bertarung dan menyesuaikan keadaan mereka, mereka meninggalkan ilusi untuk pertama kalinya dan datang ke ruang paralel yang telah sepenuhnya ditempati oleh jiwa-jiwa para mati. Membunuh. Su Yang melepaskan gerakan pembunuh terkuatnya, dan energi hitam dari metode pembunuhan dengan cepat meresap. Guntur yang mengguncang dunia meledak di langit lagi, pedang terayun, dan semua jiwa mati di seluruh ruang langsung lenyap. Sisi, bos, melihat seperti apa dirimu sekarang, dengan pedang langit ini, aku merasa bahkan jika kamu menghadapi Tuo Bayun terkuat, kamu sudah cukup kuat untuk bertarung. Long Kun mengacungkan jempol Su Yang, tetapi Su Yang sendiri penuh dengan krisis. Meskipun dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung, dia telah bertarung melawan Tuo Bahong, keturunan Tao Asura di hari-hari awal kesengsaraan. Dia terlalu sadar akan kengerian kekuatan Asura, dan dibandingkan dengan sebelumnya Tuo Bahong, Tuo Bayun saat ini tidak diragukan lagi ini setara dengan kedatangan Dewa Sura, dan kekuatan tempur akan naik ke ketinggian baru, yang agak terlalu menakutkan. Setelah membersihkan rambut-rambut lain-lain ini,
Su Yang dan Kaisar Wanita dengan cepat menemukan celah dalam hukum ruang paralel berdasarkan ingatan dari penampilan sebelumnya oleh Osuyado. Setelah banyak kerja keras, mereka akhirnya menentukan sumber roh kematian berhasil memasuki ruang paralel tempat Tuo Bayun dan lainnya berada. Dibandingkan dengan titik awal bangsanya sendiri di gundukan kuburan, ruang paralel Tuo Bayun dan yang lainnya jauh lebih menakutkan. Roda bulan berdarah tergantung di langit, berkilau dengan kilau darah yang membingungkan, dan udara penuh dengan atmosfer berdarah, yang jauh lebih kaya daripada pemandangan yang saya lihat di awal pemotongan. Jelas sekali, keadaan lingkungan saat ini semuanya dipengaruhi oleh warisan Tuo Bayun. Semua nafas kehidupan di ruang aslinya telah benar-benar dimusnahkan, hanya menyisakan kabut tak berujung dan darah menjijikkan. Ya Tuhan, lingkungan seperti itu sangat mempengaruhi pelacakan kami. Nafas berdarah memiliki kekuatan penutup yang kuat. Berdasarkan petunjuk di sini, sulit bagi kami untuk menangkap lokasi dan jalur orang Tuo Bayun. Xiao Hua kelima Hanyu paling takut darah dan darah kental. Begitu dia memasuki ruang ini, dia sangat jijik. Yang lain relatif lebih baik, tetapi setelah tinggal di tempat seperti itu untuk waktu yang lama, semua orang akan merasa tidak nyaman. Pada saat ini, kekuatan Su yang ditunjukkan, Dao Xin bergerak dengan lembut, dan semua orang merasa sangat nyaman di bawah kekuatan Dao dan tekanan. Dari ruang tiba-tiba menjadi banyak tawa. Gemuruh. Pada saat ini, cahaya pedang diam tiba-tiba melonjak dan terbang keluar dari ujung penglihatan gelap tanpa alasan, terkunci dengan kuat di tubuh Hanyu Five Xiaohua. Menghindari. Peningkatan wawasan yang dibawa oleh pengorbanan Bone Knight All tercermin. Tanpa perlindungan dari siapapun, 5 bunga kecil membuat respon yang paling tepat pada saat bersamaan, yang bisa menghindari serangan pedang dingin ini. Semuanya, hati-hati, ada penyergapan. Semua orang bubar satu demi satu, Su yang membuang Dao Xin menjadi debu, Jingxi Dao Guang yang kuat terus menyebar ke sekitarnya, cahaya berdarah runtuh dengan cepat menghilang di area yang luas, dan itu juga mengekspos tangan hitam yang bersembunyi di kegelapan, dan melepaskan energi pedang yang kuat. 3 pemegang pedang tua dengan semua janggut putih dan rambut berdiri dengan tenang di depan mereka dalam posisi segitiga, melihat penampilan dan garis luar mereka. Mereka masih memiliki sikap yang agak abadi, tetapi ketiga orang ini, tanpa kecuali, semuanya terpengaruh oleh alis kekuatan Shuro yang penuh dengan aura ganas menyelimuti. Jiwa ketiga orang ini telah tenggelam dalam kekuatan Shuro, memperoleh peningkatan kekuatan di luar tubuh, tetapi mereka juga telah menjadi boneka sampai batas tertentu. Mereka tidak lagi menjadi diri mereka sendiri dalam arti sebenarnya. Su yang membuat keputusan untuk pertama kalinya, pada saat yang sama, Permaisuri dan Ling Yao dipisahkan satu sama lain, dan yang lainnya mundur di belakang mereka bertiga. Hanya satu orang di depan mereka yang menemukan bahwa ketiga lelaki tua ini berada di alam kesempurnaan besar bayi ilahi di kedua sisi, dan yang di tengah pasti adalah pembangkit tenaga listrik yang melintasi alam kesengsaraan. Sulit untuk menilai seberapa kuat itu sekarang. Di tim, satu-satunya yang bisa bersaing dengan mereka satu lawan satu adalah Permaisuri dan Ling Yao. Long Kun hampir tidak bisa melakukannya, tetapi dibandingkan dengan kemampuan kuat Ling Yao untuk bertarung sendirian, Long Kun lebih cocok untuk melindungi keselamatan orang lain dan memberikan jaminan paling andal untuk bagian belakang. Kalian bertiga semua boneka Tuo Bayun tinggal untuk menghentikan kita. Sepertinya dia telah menebak bahwa kita bisa menemukan di sini. Pendekar tua terkuat di tengah berkata, "Pergi, anak muda. Yang Mulia telah mengatakan bahwa selama Anda tidak lagi mencegah perkembangan hegemoni Jin Utara, dia tidak akan lagi terikat dengan Anda, dan kekaisaran bulan dingin dapat juga akan dilestarikan. Jika Anda terus bertahan, gundukan kuburan ini benar-benar kuburan abadi Anda." Petik 2. Su yang mencibir, saya bisa membayangkan betapa bangganya Tuo Bayun ketika dia mengatakan ini. Dia telah mewarisi kekuatan Shuro dan mencapai keadaan tertinggi umat manusia. Ini tidak ada yang disembunyikan dari kita. Orang tua berkepala itu akhirnya membuka matanya dan tidak bisa menahan untuk tidak menatap Su Yang dengan kagum. Anda masih terkejut, Su Yang. Sampai batas tertentu, ancaman yang Anda tunjukkan kepada Yang Mulia jauh lebih dari yang dibayangkan. Lebih besar, tapi ini juga memperkuat gagasan kami untuk melenyapkanmu. Dinasti Jin Utara tidak akan lagi mengizinkan adanya pemblokir. Petik 2. Nada bicara lelaki tua itu benar-benar penuh dengan beboks, dan setelah dia mendapatkan warisan Asura yang sebenarnya, Doglek di bawah tangan Tuo Bayun juga menjadi merajalela. Tetapi dari sudut pandang mereka,
dapat dipahami bahwa tuan mereka sudah merupakan puncak transendensi ekstrim manusia. Pada saat ini, kapan Anda tidak akan berpura-pura menjadi B? Nah, sebelum kamu menemukan Tuo Bayun, kalian yang menghalangi harus membersihkannya cepat atau lambat. Mari kita lihat seberapa kuat Shuro ini. Begitu suara Su Yang jatuh, ketiga lelaki tua itu memasuki negara pada saat yang sama, dan segera melepaskan aura tirani mereka sendiri. Tetapi ketika tubuh jiwa yang sangat nyata terkondensasi di luar pedang panjang di tangan mereka, tim Su yang benar-benar tertegun. Apa? Pedang? Jiwa pedang. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, orang-orang seperti Long Kun hanya ada di pedang langit Su Yang, dan mereka melihat jiwa pedang lengkap untuk pertama kalinya, bahkan bukan Ling Yao, tetapi tiga orang tua di depan mereka memadatkan tiga cara. Jiwa, meskipun ini benar dari jiwa pedang, setengahnya disimulasikan oleh kekuatan Sura. Itu tidak sama dengan kekuatan jiwa pedang asli dari dewa. Itu hanya akan meningkatkan kekuatan kendo mereka sampai batas tertentu. Jangan panik. Petik 2. Kata-kata pedang jiwa di langit menenangkan emosi gelisah semua orang lagi. Ternyata tiga barang palsu. Kuharap nanti, menurutmu jiwa pedang kita tidak cukup murni. Orang-orang tua itu tiba-tiba menjadi dingin. Bagi seorang pendekar pedang, menghina pedangnya tidak diragukan lagi sama dengan menusuk lubang kematian mereka, yang sama sekali tidak dapat mereka toleransi. Lakukan. Dua kiri dan kanan dari tiga lelaki tua itu naik ke langit pada saat bersamaan, masing-masing menyambut permaisuri dan Ling Yao. Kaisar wanita adalah alam kesempurnaan besar bayi ilahi, tetapi karena atribut ilusionis, kemampuan tempur sebenarnya sedikit lebih rendah, tetapi kekuatan mental yang kuat memungkinkannya untuk menekan lawan. Ling Yao adalah seorang ahli perbaikan pedang murni dari jenis yang sama, dia baru saja membangkitkan kekuatan pedang surgawi. Tepat ketika dia mencoba bagian depan, kesombongannya juga sedikit menekan lawan. Hanya Su Yang dan orang terkuat pihak lain yang melintasi alam kesengsaraan tidak bertindak lebih dulu, tetapi saling memandang dengan cara yang begitu tenang. Barang lama, jangan beri aku tampilan profil tinggi. Di depan Su Yangku, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpura-pura menjadi B. Kekuatan Dao mulai terwujud, Su Yang tidak segera menggunakan cara terkuatnya untuk membunuh, melepaskan aura pembunuh mengerikan yang sedingin api penyucian. Sebaliknya, ia memilih untuk berdiskusi tatap muka dengan lawan untuk merangsang budidayanya. Suara mendesing. Pada saat tertentu, Su Yang dan Nadu Zhejian Swordsman bergerak pada saat yang sama, dan mereka masing-masing memegang cahaya pedang, dan aura pedang yang mengerikan menyebar ke segala arah di medan perang yang hampa, menyebabkan aura berdarah yang tak berujung di sekitar mereka benar-benar runtuh. Ini menunjukkan kengerian kekuatan melintasi alam kesusahan. Setiap orang yang bisa memasuki alam kesusahan bisa disebut tingkat atas daratan. Kecuali alam misterius yang belum berkembang itu, para beku di daratan utama di sisi terang semuanya menghormati Tuan yang melintasi alam kesengsaraan. Ya Tuhan, konfrontasi kekuatan semacam ini benar-benar menarik. Kapan saya akan mencapai level ini, saya akan puas dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan Long Kun, dia tidak bisa membantu tetapi menepuk perutnya. Gemuruh. Dengan mengayunkan pedang, pedang jiwa Asura mengerahkan kekuatannya pada saat yang sama, dan tiga gelombang energi pedang putih keabu-abuan yang mewakili kekuatan Asura bergegas menuju wajahnya. Keterampilan tubuh Ling Yao muncul kembali, dan pada saat yang sama, dia menembakkan umpan silang dan tebasan Kong Ming di depannya, meledakkan kembali kekuatan pedang Sura yang kuat ini. Di sisi Kaisar Wanita, menggunakan peralihan bebas antara fantasi dan kenyataan, dia menghindari serangan lawan begitu saja. Hanya Su Yang yang paling sombong di sini tanpa sepatah kata pun, dia menghancurkan cahaya pedang untuk menghadapi pedang Sura, dan memusnahkan aura di tempat. Saudaraku, ketiganya memiliki kekuatan magis, tidak satupun dari mereka yang mudah ditangani. Ayo berkumpul, tugas kita hanya menunda waktu, bukan sampai kita bisa bertarung keras dengan mereka. Pendekar pedang tua di sebelah kiri tiba-tiba berbicara, pendekar pedang yang berada di tengah perampokan berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk, pupil putih abu-abu yang kosong tiba-tiba bersinar. Dalam sekejap, semua aura di sekitar kehampaan dengan cepat terkondensasi menjadi tiga orang, membentuk dinding domain Shuro yang unik, menutupi tubuh ketiga orang tersebut, dan mendapatkan waktu pertahanan yang cukup untuk berkumpul. Sword Soul Fusion, ketiga tetua mengucapkan pada saat yang sama, dan tiga lampu pedang putih abu-abu di atas kepala mereka penuh dengan cahaya perak,
dan dengan cepat mulai bergabung di bawah dorongan kekuatan tirani ini. Di saat yang sama, ada jiwa pedang yang dilepaskan secara terpisah. Ya Tuhan, nafas ini terlalu kuat.